di mana-mana kita lihat anjuran untuk menjaga mobilitas, mengurangi mobilitas, menjaga jarak. Tadi ada pengumuman di tol, karena hanya itu yang bisa dilakukan. Selain kita harus rajin mencuci tangan, ya, minum vitamin, makan makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga cukup, untuk membuat daya tahan tubuh kita semakin baik sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Ya, ini orang yang tidak mungkin menghindari kegiatan mereka di luar rumah, sehingga mereka tetap harus ada pergi ke kantor, mencari nafkah, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Makanya kita berharap lah agar pemerintah bisa tegas mengeluarkan kebijakan karantina wilayah dan memberikan bantuan kepada masyarakat, tetap memberikan bantuan pekerja harian yang membutuhkan penghasilan. Ada telepon masuk tapi dari private number. Saya ya, ini kita menjelang Semanggi. Biasanya sangat macet di sini, tapi kali ini kita lihat relatif sangat teramat kosong. Tidak ada antrian kendaraan. Ya, Jakarta memang berubah. Jakarta memang berubah. Adanya virus ini membuat Jakarta berubah, jauh lebih sepi. Tapi tidak apa-apa, ini demi kebaikan. Semoga aja kondisi ini akan cepat berlalu dan kita akan bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Ya, kembali lagi tadi, saya pikir pemerintah harus segera tegas mengambil alih kondisi, memperlakukan undang-undang karantina kesehatan, dan tentu saja memberikan bantuan langsung tunai kalau perlu kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau tidak ada dananya, alihkanlah, tunda dulu keperluan-keperluan yang lain, apa pindah ibu kota kayak, atau anggaran buat apa kayak, pindahkan dulu untuk melakukan penanganan virus corona ini. Ini bentuk luar DPR. Kita lihat DPR katanya sih tetap mau bersidang, nggak tahu tuh. Kemarin sih bersidang, ada persidangan. Sepi sekali ya, kita lihat.
dan cuaca juga sangat terik ya hari ini. Oke. Masuk wilayah Tomang. Ini dari tadi Jagorawi, pintu tol dalam kota di Jagorawi. Yang biasanya harus ditempuh sampai sini ya, yang biasanya harus ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam, bahkan kadang-kadang 2 jam. Sekarang hanya ditempuh dalam waktu 13 menit. Luar biasa ya. Ya karena sepi dan kosong ini lah. Kita udah di Bundaran Tomang nih. Oke, kalau tadi kita sudah lihat perjalanan kita di dalam tol, sekarang kita coba masuk ke daerah pemukiman ya. Apakah kondisinya sesepi di jalan tol ini? Jadi kita akan lihat. Karena memang kondisi yang tidak wow. Ini di daerah Tanjung Duren. Ya kalau kita lihat di situ ada kumpulan Gojek online tuh. Banyak yang mangkal di kanan kiri jalan. Ya inilah, omset mereka juga turun jauh saya rasa. Kita nggak bisa menutup mata tentang hal itu. Tapi meskipun demikian saya rasa juga ya sepanjang belum di lockdown ya, maksudnya belum dilarang, sebenarnya mereka ada yang berkurang, mungkin angkutan penumpangnya berkurang, tapi ya kalau pesanan-pesanan makanan mungkin bisa justru banyak loh, karena banyak orang di rumah nggak bisa keluar, dia pengen makan, pesan makan ini makan itu, dia pesan melalui Gojek ya, itu bisa menolong juga. Makanya mungkin tidak perlu karantina secara full ya, tapi ya dibuat ketegasan lah supaya perusahaan swasta itu harus menerapkan work from home, itu aja ya. Jadi nggak boleh ada yang beraktivitas kecuali ya kayak kerja harian ini, pekerjaan di bidang jasa kayak Gojek online. Dan kalau restoran-restoran kecil mungkin dibikin ketegasan, tidak boleh makan di tempat, harus di take away. Ya saya kira kalau begitu bisa kok, tidak akan terlalu, ya memang akan pengaruh lah pasti, dalam kondisi seperti ini pasti akan berpengaruh, tapi minimal pengaruhnya itu tidak, atau pengaruhnya itu bisa masih bisa lah mereka cari uang, tidak full orang nggak boleh keluar. Mungkin yaitu pembatasan jalan untuk kendaraan roda 4 misalnya,
Ini mau nggak mau orang kalau mau keluar atau ada perlu apa-apa ya pakai Gojek. Nah, dengan begitu kan omset mereka kan tetap. Nah, tukang dagang-dagang restoran tidak boleh makan di tempat, harus makan take away, makan di rumahnya. Dengan demikian mereka tetap bisa jualan, Gojek tetap bisa nganter, ya kan? Saya pikir harusnya dibuat lah peraturan seperti itu. Nggak bisa dibuat ngambang aja maksudnya. Kalau ngambang aja ya banyak orang tetap harus keluar rumah, tetap pekerja-pekerja yang ya saya alhamdulillah saya harus ke kantor tapi saya punya kendaraan sendiri. Ada beberapa ya harus menggunakan angkutan umum yang resiko penularannya cukup tinggi gitu loh. Kalau untuk bajai-bajai seperti ini ya pemerintah harus cari cara berikan bantuan langsung tunai ya atau apalah, karena dengan digantung seperti ini mereka juga omsetnya jauh berkurang, bahkan mungkin nggak cukup. Makanya tetap perlu adanya intervensi dari pemerintah. Ya lockdown parsial lah. Maksudnya apa? Bukan semuanya harus di rumah ditutup, orang nggak boleh keluar rumah, nggak seperti itu. Kalau seperti itu mungkin akan meresahkan, tapi kalau dibikin satu ketentuan, perusahaan harus work from home, nggak boleh keluar rumah kalau nggak ada keperluan, kecuali orang-orang yang bekerja di bidang jasa, supir Gojek. Nah, restoran bikin aturan tidak boleh makan di tempat, harus take away. Dengan begitu supir Gojek tetap akan makan, penjual-penjualan kecil warung-warung ini tetap akan jualan. Tapi kalau lamban sekali ya, malah digantung. Dan ada payung hukum untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada orang-orang yang benar-benar terdampak. Supir bajai kan terdampak deh, dialah yang paling terdampak. Nah itu harus dikasih, pemerintah harus menjamin kehidupan mereka. Kalau supir-supir Gojek mungkin mereka masih bisa cari nafkah dengan, tapi kalau digantung seperti ini ya mereka nggak dapat apa-apa. Supir bajai juga keliling nggak dapat penumpang. Ya itu aja, ternyata di perumahan juga relatif sepi, berkurang jauh. Kalau kendaraan roda 2 yang mendominasi kebanyakan adalah ojek online. Kendaraan pribadi masih ada 1-2, masih banyak lah, masih ada yang ini, yang masih di luar rumah beraktivitas, mungkin nggak bisa menghindari. Ya, saya rasa itu dulu video kita untuk kali ini. Semoga pemerintah bisa segera lah ya, bisa segera mengatasi lah, mengeluarkan kebijakan supaya wabah COVID-19 di Indonesia ini bisa teratasi, bisa berkurang ya. Ya, saya rasa itu aja. Sampai jumpa lagi. Dadah. See you. Sehat selalu. Mudah-mudahan wabah virus corona ini segera berakhir, bisa terlewati. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini juga virusnya sudah mereda, kita bisa kembali menjalankan Ramadan dengan baik. Insya Allah kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha. Semuanya dimulai dari kita. Dukung pemerintah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.